Assalamualaikum, yuk kita lanjutkan cerita kita. Cipto Mangunkusumo yang makin populer jadi panutan pada akhirnya kena fitnah. Tahun 1926-1927 meledak pemberontakan komunis. Cipto nggak ikut-ikut sebetulnya, tapi lantas oleh pemerintah ikut disalah-salahin. Ngaku aja, kue kan kasih 10 gulden buat salah seorang komunis itu, ya kan? Ya, 10 gulden itu kan sumbangan karena keluarganya pada sakit, Bung. Di Master Cornelis. Nggak ada urusan sama politik. Lagi pula, itu cuma 10 gulden. Dari dulu sampai sekarang, banyak aja tuh ya, orang yang berpola pikir dengki. Udah jelas virus corona asalnya dari Wuhan. Ahok yang disalahin. Bubrak. Ulama cerai aja, Ahok lagi yang disalahin. Habis Ahok nyontohin duluan sih. Loh, zaman Hindia Belanda, yang jadi Ahoknya ini Mbah Cipto. Cuma kalau dibilang Cipto nggak ada hubungan sama sekali dengan pemberontakan, itu nggak benar juga. Faktanya banyak pelaku pemberontakan itu memang nyata-nyata anggota aktif dari Insulinde, murid-muridnya Mbah Cipto. Tapi sepanjang hayat kita tahu Cipto Mangunkusumo itu tidak suka dengan kekerasan. Karena dituduh terkait pemberontakan komunis itu, Dr. Cipto akhirnya diasingkan ke Pulau Banda, diberangkatkan Desember 1927. Terkait dengan penghukuman dan pembuangan itu, Cipto Mangunkusumo pernah bilang seperti ini. Kalau nanti aku harus menanggung segala akibat dari kata-kata yang keras yang kukeluarkan dari jiwa yang perih, aku akan bersyukur kepada Allah untuk keadilannya yang memberikan kenikmatan kepadaku dalam hukuman. Kenikmatan bahwa aku dapat berbuat jasa bagi bangsaku. Tuntutlah aku, siksalah aku tiada gentar. Nah, Cipto kemudian menulis surat perpisahan kepada para generasi muda, membakar semangat dan meminta mereka untuk meneruskan tongkat estafet perjuangan. Terasa mengharukan juga. Di terakhirnya bahkan dia bilang, ini aku tutup bukan dengan kata-kata sampai berjumpa lagi, tapi ku bilang selamat tinggal. Gitu aja. Ayah ibunya yang sudah tua renta tentu sedih sekali. Dan demi untuk bertemu mereka terakhir kalinya, Dr. Cipto minta pada Belanda agar diizinkan mampir ke Semarang sehari untuk sungkem orang tua, tapi sama orang-orang Belanda diputer-puterin. Cipto jadi emosi. Jadi gimana ini? Diizinkan atau tidak saya sungkem sama orang tua? Kalau kamu bikin permohonan sekali lagi, akan diizinkan. Gitu kata orang-orang Belanda. Tapi Cipto tidak sudi bikin permohonan kedua kalinya. Jadilah, ujungnya Cipto Mangunkusumo itu tidak dilewatkan Semarang, tapi dari Bandung dinaikkan kereta ke Surabaya. Kereta api bukan kereta bayi, ya kan? Demi agar ketemu anaknya, orang tuanya lantas nyegat di Solo, dan mereka sempat ngobrol sekilas saja di stasiun Solo, yaitu saat kereta berhenti di Solo itu. Kalau pas kereta melaju kencang, gimana ngobrolnya? Woi, beletak. Skrup dari rel bisa melenting kena jidat. Bahaya itu. Baik keberangkatan di Bandung maupun pemberangkatan dari Tanjung Perak Surabaya ke Banda itu diatur sedemikian rupa oleh Belanda tengah malam atau pagi buta supaya massa rakyat tidak membludak menghantarkan Cipto Mangunkusumo. Ikut bersama Cipto itu istrinya dan ketiga anak angkatnya. Belakangan nanti Pesyati, anak angkatnya yang dipungut di Malang, itu dikirim ke Jawa untuk sekolah. Di Banda itulah Dr. Cipto ketemu dengan Bung Hatta dan Syahrir yang kebetulan baru pindah pengasingan dari Bovendigul, Papua. Dan seperti Soekarno, Bung Hatta dan Syahrir pun lantas menimba ilmu pada sang senior sambil menimba sumur sekalian. Duluan sebelum Hatta dan Syahrir ada satu lagi orang buangan yang ketemu Cipto di Banda, yaitu Iwa Kusuma Sumantri. Waktu itu ya, Mbah Cipto umurnya sudah 41-an tahun, sementara Bung Hatta masih 25-an. Sama-sama pernah tinggal di Belanda, nyeklik jadinya. Nah, beda dengan Hatta dan Syahrir yang baru diasingkan sebentar, itu Dr. Cipto sudah mondok di Banda 8 tahun lamanya. Seminggu bisa 1 atau 2 kali rumahnya digeledah polisi Belanda. Dasar nyentrik, kadang polisi-polisi itu dikerjain oleh Cipto Mangunkusumo. Sekali waktu, saat penggeledahan, Ciptonya masuk WC, 4 jam nggak keluar-keluar. Istrinya akhirnya yang gedor-gedor WC. Cipto, kamu jangan gila-gila nih. Kasihan loh, para petugas belum makan, belum apa, nungguin kamu, katanya. Kesehatannya sudah jauh memburuk ya.
karena di situ semula tidak ada dokter satupun kecuali dia sendiri. Belakangan baru ada dokter, satu orang bule bekas dokter militer. Semulanya si dokter militer tidak mau kenal Cipto, tapi lama-lama setelah tahu Cipto itu bukan komunis seperti yang disangkakan padanya, mereka jadi berteman. Warga Banda umumnya juga begitu. Semulanya semua mengucilkan Cipto sekeluarga, tapi lama-lama setelah tahu bahwa dia bukan komunis, baik hati, dan punya idealisme, akhirnya semua respect sama dia. Banyak ya cerita sedih saat Cipto di Banda ini. Kedua orang tuanya meninggal, dia tidak boleh layat. Dua orang adiknya juga ada yang keterjang penyakit berat sampai meninggal dua-duanya, yaitu Kartono Mangunkusumo yang anak-anaknya 5 masih kecil-kecil, dan kalau tidak salah Budiarjo Mangunkusumo. Uniknya, walau uang saku Cipto dari Belanda pas-pasan, dia masih rutin kirim-kirim surat, kirim advis, dan kirim uang sama keluarganya di Jawa yang kesusahan. Segitu lama di Banda, badan Cipto makin lama makin parah termakan oleh penyakit asmanya. Rame-ramelah lantas yang lain mengusulkan kepada pemerintah kolonial agar Cipto dipulangkan ke Jawa untuk perawatan. Pikir punya pikir, penguasa pun lantas kasih syarat. Kita setuju dipindahin ke Jawa, tapi Cipto mesti teken perjanjian bahwa dia melepas semua hak politik dan berjanji tidak akan tampil ceramah di mana-mana. Cipto langsung bilang, lebih baik mati kalau itu syaratnya. Ujungnya Cipto tidak dipulangin ke Jawa, malah sempat dioper sebentar ke Bali, terus dioper lagi lebih jauh ke Makassar. Nah, memasuki 1940, keadaan genting. Pemerintah Belanda lalu merencanakan orang-orang buangan semuanya dipulangin ke Jawa supaya lebih mudah dikontrol, tapi Cipto ini antik. Dia nawar-nawar. Loh, saya ini kan asma. Nggak bisa begitu aja lah perjalanan jauh. Hub Biro Polisi, Mabes Polri ketika itu, ujungnya terus tawar-menawar, sepakat dengan Cipto Mangunkusumo. Ya udah, Cipto akan dipulangkan dengan naik kapal dan kereta kelas 1, dan semua biaya sampai ke Sukabumi akan ditanggung pemerintah. Barulah Cipto mau. Saat kapalnya mendarat di Surabaya, rakyat yang sudah lama merindukan dirinya menyambut sukacita. Cipto pun lalu mampir ke rumah Daus Dekker. Di situ ngobrol-ngobrol sana-sini dengan teman-teman lama dan media, tapi dia pesan sama yang ambil foto. Kayak ibu-ibu nih, kakinya jangan ikut difoto loh ya. Soalnya apa? Kakinya itu nyeker. Nah, beda dengan Cipto yang terus berjuang di garis depan. Waktu itu Daus Dekker dan Suwardi Suryaningrat sudah tidak lagi main politik praktis, tapi sudah melipir ke jalur pendidikan. Toh saat melihat Cipto, Daus Dekker dan semua orang itu terenyuh. Yang mereka ingat, Cipto itu kereng dan gagah, tapi di hari itu saat dia turun kapal, dia sudah renta, jalannya pakai tongkat, badannya agak bongkok mengenaskan. Toh semangatnya berapi-api. Secara berseloroh dia bilang, ya kalau hidup dalam penjajahan tuh seperti ini dapatnya, kehancuran katanya. Masya Allah, dia berjuang untuk kita, untuk bangsanya, gak salah apa-apa, teraniaya sampai tua seperti itu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.